Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 SD Islam Ulil Albab Kebumen. Apa kabar semuanya? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Kita langsung ke pembelajarannya ya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka sedang makan bekal mereka. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Perhatikan percakapan berikut ini. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Dalam percakapan Udin dan Ibu, ada kalimat, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Kalimat tersebut termasuk kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah yang pertama, menggunakan akhiran lah atau kan. Saya contohkan, masukkan, bukalah, pergilah. Yang kedua, akhir kalimat menggunakan tanda seru. Kalimat perintah diakhiri tanda seru. Ustazah contohkan kalimat perintah. Masuklah ke dalam kelas dengan tertib. Masukkan bukumu ke dalam tas. Mudah kan anak-anak? Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin menggambar menggunakan pensil warna, Edo menggambar menggunakan spidol, dan Siti menggambar menggunakan krayon. Anak-anak, ayo kita perhatikan perbedaan hasil mewarnai dengan pensil warna, krayon, dan spidol. Udin menggambar menggunakan pensil warna dan hasil warnanya tidak rata dan lembut. Ayo kita perhatikan. Edo menggambar menggunakan spidol, hasil warnanya tebal dan kasar. Seperti ini hasilnya. Dan Siti menggambar menggunakan krayon, hasil warnanya tebal dan rata. Siswa di kelas Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya? Nah, dalam penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang dan cara pendek. Kita akan belajar dengan cara panjang terlebih dahulu. Yang pertama, kita memisahkan nilai ratusan, nilai puluhan, dan nilai satuan. Lalu, kita jumlahkan sesuai nilai tempat, yaitu satuan kita jumlahkan dengan satuan, puluhan kita jumlahkan dengan puluhan, ratusan kita jumlahkan dengan ratusan. Sini ada 125 ditambah 117. 125
ratusannya adalah 1, maka nilainya adalah 100. Ditambah puluhannya adalah 2, maka nilainya 20. Ditambah satuannya yaitu 5, maka nilainya 5. 117. Ratusannya adalah 1, maka nilainya adalah 100. Ditambah puluhannya adalah 1, maka nilainya 10. Ditambah satuannya yaitu 7, maka nilainya adalah 7. Nah, dalam penjumlahan, kita menghitungnya dari satuannya terlebih dahulu. Di sini ada 5 ditambah 7, maka hasilnya yaitu 12. Langsung ke puluhannya yaitu 20 ditambah 10, maka hasilnya 30. Ratusannya yaitu 100 ditambah 100, maka hasilnya 200. Nah, di sini ada angka 12. Supaya mudah, kita pisahkan ya antara puluhan dan satuan. Satuannya yaitu 2, puluhannya yaitu 10. Lalu 30-nya kita turunkan. Ratusannya yaitu 200, kita turunkan juga. Lanjut ya. Satuannya yaitu 2, di sini puluhannya ada 2, maka kita jumlahkan yaitu 30 ditambah 10, maka hasilnya 40. Ratusannya kita turunkan. Nah, maka hasilnya adalah 242. Jadi 125 ditambah 117, maka hasilnya adalah 242. Selanjutnya yaitu cara pendek. Dalam cara pendek yang harus kita perhatikan adalah setiap angka yang kita jumlahkan harus diletakkan sesuai nilai tempatnya. Ratusan lurus dengan ratusan, puluhan lurus dengan puluhan, satuan lurus dengan satuan. Dalam penjumlahan cara pendek, kita harus menjumlahkan mulai dari satuannya terlebih dahulu, selanjutnya puluhan, kemudian ratusan. Kita mulai dari satuannya ya, yaitu 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 12. Karena ini adalah tempat satuan, maka kita tuliskan angka 2. Sedangkan angka 1 kita simpan sebagai puluhan. Kita jumlahkan dengan puluhannya, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1, maka hasilnya 4. Lalu 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi 125 ditambah 117 hasilnya 242. Nah, mudah kan anak-anak? Hasilnya sama dengan cara panjang, hanya caranya yang sedikit berbeda. Pelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang? Udin dan teman-teman berdoa sebelum pulang sekolah. Berdoa sebelum pulang sekolah termasuk perilaku yang sesuai sila pertama di sekolah. Di sini, Ustadzah akan mencontohkan perilaku yang sesuai sila pertama di sekolah. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, sholat duhur berjamaah. Selanjutnya, tidak mengganggu teman yang sedang sholat. Saat pulang sekolah, Udin melihat Edo mengalami kesulitan.
Udin segera mendekati dan menolongnya. Sikap Udin menunjukkan perilaku sesuai sila kedua. Ustadzah contohkan ya, perilaku yang sesuai sila kedua Pancasila di sekolah. Yang pertama, berbicara sopan dengan guru. Selanjutnya, menolong teman yang kesulitan. Yang terakhir, meminjamkan alat tulis pada teman. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan contoh yang sesuai sila kedua Pancasila di sekolah? Anak-anak, hari ini kita sudah belajar kalimat perintah, perbedaan hasil mewarnai, penjumlahan, dan perilaku yang sesuai sila pertama dan kedua di sekolah. Tugas kalian adalah pelajari dan pahami ya. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.